Baik, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai review matematika peminatan semester 4 untuk bab yang lingkaran. Oke. Untuk persamaan lingkaran ada dua bentuk persamaan ya, secara umum, yaitu x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, dengan A, B ini sebagai pusat dan R ini sebagai jari-jari. Kemudian yang kedua adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax tambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan ini merupakan penjabaran dari bentuk persamaan pertama. Jadi ketika kurungnya kita buka, dia akan bentuknya akan jadi seperti ini, sehingga ketika kita menentukan pusat dan jari-jari pada persamaan lingkaran yang kedua ini, pusat lingkarannya terletak pada koordinat min setengah a, min setengah b. Kemudian jari-jari itu bisa kita dapatkan dari pusatnya juga, jadi min setengah a kita kuadratkan ditambah min setengah b kita kuadratkan dikurangi dengan c yang di sini ya. Kemudian ada beberapa teori pendukung untuk menentukan persamaan lingkaran. Yang pertama adalah teori tentang titik tengah. Katakanlah titik tengahnya xc, yc. Nah, xc, yc itu bisa didapatkan dari setengah x1, y1 ditambah x2, y2. Kemudian jarak titik ke garis biasanya kalau seperti ini, ilustrasinya kayak gini. Ini tegak lurus. Kalau pada lingkaran berarti nanti dia di sini sebagai pusatnya ya. Nah, jaraknya ini sebagai jari-jarinya. Berarti nanti R-nya itu sama dengan, untuk persamaan garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Pusatnya adalah X1 Y1. Berarti R-nya nanti sama dengan mutlak dari A kali X1 tambah B kali Y1 ditambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Itu R-nya. Kalau pusatnya sudah diketahui, pusat sama jari-jarinya sudah diketahui, kalian untuk menentukan persamaan lingkarnya tinggal substitusi ke persamaan pertama ini. Baik, sekarang kita coba beberapa contoh ya. Beberapa contoh, nanti yang lainnya kalian tinggal duplikat sendiri. Oke, untuk persamaan yang pertama pusatnya diketahui tapi jari-jarinya belum diketahui. Tidak masalah, berarti kita tentukan jari-jarinya dulu. Kita tinggal substitusikan aja ke persamaan ini. Nah, pusat berarti nanti substitusinya ke A dan B, kemudian koordinat min 3,2 kita substitusikan ke x, y. Berarti nanti min 3 dikurangi 0, 2 dikurangi 0 kuadrat sama dengan r kuadrat. Min 3 kurangi 0, min 3 dikuadratkan jadi 9, 2 kurangi 0, 2 dikuadratkan jadi 4. Ini r kuadrat, berarti r kuadratnya dapat 13. Sehingga persamaan lingkarannya x min 0 kuadrat ditambah y min 0 kuadrat sama dengan r kuadrat, atau x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadratnya 13 ya. Gini. Ini nomor 1A. 1B saya kira lebih mudah ya. Kalian tinggal substitusi aja ke persamaan ini. Tinggal masukkan aja A, B nya diganti 3, min 2, R nya diganti 3 akar 2. Seperti itu. Nomor 1C juga sama.
C tidak terlalu sulit saya kira. Kalian tinggal substitusikan aja. Ini A, B, kemudian nanti di sini X, Y untuk menentukan R-nya dulu ya. Jadi X min A kuadrat, Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya diganti 2, min A-nya diganti min 4 ya. Ditambah Y-nya min 1 dikurangi 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian berarti 2 dikurangi negatif 4 berarti 6 kuadrat 36 ditambah min 1 kurangi 3 min 4 kuadrat 16. Jadi R kuadratnya 52. Nah kalau sudah R kuadratnya sudah ketemu, silakan kalian substitusi ke persamaan ini lagi. Tapi X dan Y nya tidak usah diganti, kalian hanya perlu mengganti A, B, dan R kuadratnya. Oke, silakan dicoba. Kemudian 1D ujung diameter. Ketika ujung diameter, jadi ilustrasinya seperti ini. Ini ujung diameter X1, Y1, X2, Y2. Berarti pusatnya tengah-tengahnya ini merupakan pusat lingkaran. Berarti kita harus cari titik tengahnya. Berarti A, B sama dengan setengah dari, nah itu tinggal kita tambahkan aja 3, min 4 ditambah min 2,5. Berarti setengah kali 3 tambah min 2 1, kemudian min 4 tambah 5 1. Berarti titik tengahnya adalah setengah, setengah. Kemudian untuk menentukan jari-jarinya gampang saja seperti tadi ya. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah X dan Y nya kalian bisa gunakan salah satu, misalkan 3,4. Berarti nanti ini 3, ini min 4. Nah ketika X, Y nya diganti min 4, nah A, B nya mana? Nah A, B nya adalah pusat, kalian bisa ganti dengan setengah gitu. Dan seterusnya ya, silahkan bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian untuk yang E, melalui 3 titik dengan koordinat min 3,1, min 1,2, 3, min 1. Nah ini kita gunakan persamaan lingkaran yang kedua, yaitu ini. Nah untuk menentukan persamaan lingkarannya nanti kita harus cari nilai A, B, dan C nya. Nah caranya gimana? Caranya kalian tinggal substitusi aja ke ketiga titik tadi, ke persamaan ini, BC itu ya, BY. Misalkan titik min 3,1 itu jadi berarti min 3 kuadrat 9 tambah 1 kuadrat 1, ini min 3A plus B plus C sama dengan 0. Berarti min 3A plus B plus C sama dengan negatif 10. Ini persamaan pertama. Kemudian kalau min 1,2 juga sama ya. Jadi min 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4. Kemudian min A plus 2B plus C sama dengan 0. Jadi min A plus 2B sama dengan negatif 5. Kemudian kalian tinggal substitusi lagi 3, min 1. Nah ketika sudah nanti ketemu persamaan, ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan nanti persamaan ketiganya bentuknya seperti ini. Nanti kalian coba sendiri, 3A dikurangi B tambah C sama dengan min 10. Ini persamaan yang ketiga. Dari 3 persamaan ini silakan dieliminasi, cari A, B sama C nya. Kalau sudah tinggal substitusi ke persamaan ini. Nah kemudian yang F,
melalui dua titik dengan koordinat 1,1 dan min 5, min 1 serta pusatnya terletak pada sumbu X. Kalau pusatnya terletak pada sumbu X, artinya pusatnya komponen Y-nya 0. Jadi misalkan kita ambil saja pusatnya A,0 gitu. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita bisa gunakan rumus jarak tadi seperti pada persamaan pertama ini. Jadi kita substitusikan R kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya, karena titiknya nanti ada 2. X1 min A kuadrat Y1 min B kuadrat sama dengan X2 min A kuadrat ditambah Y2 min B kuadrat. Nah, kita cari A, B nya dulu. Kalau pusatnya sudah ketemu, kita substitusikan lagi untuk nyari R kuadratnya. Jadi X1 nya 1 dikurangi A nya ya A, Y1 nya 1 dikurangi 0, kemudian ini X2 nya min 5 dikurangi A kuadrat min 1 dikurangi 0 kuadrat ya. Berarti ini 1 ditambah dikurangi 2A tambah A kuadrat tambah 1, terus ini berarti min 5 min A dikuadratkan 25 10A A kuadrat tambah 1. Ini bisa kita coret ya, 1 dengan 1, A kuadrat dengan A kuadrat. Kemudian sisanya kita tinggal pindah ruas saja. Min 2A min 10A sama dengan 25 kurangi 1. Min 12A sama dengan 24. Berarti nanti kita dapat A nya adalah negatif 2. Untuk A sama dengan negatif 2, nanti berarti R kuadratnya kita bisa gunakan ini. Bisa salah satu ya. X1 nya 1, A nya berarti min 2 berarti plus 2. 1 dikurangi 0. Nah, silakan dicari R kuadratnya, nanti ketemu 10 ya. Kemudian tinggal substitusi aja ke persamaan ini. Nah, X nya dibiarkan tetap ya. Jadi X nya enggak usah diganti. Nah, silakan dilanjutkan sendiri. Kemudian untuk 1G ini problemnya nanti ini bakal banyak sekali untuk persamaan lingkarannya, jadi ini kita lewati dulu. Nah, kemudian untuk H pusat 2,1 dan mempunyai persamaan garis singgung X tambah Y sama dengan 5. Nah, ini sama seperti ilustrasi pada jarak titik ke garis. Jadi ilustrasinya seperti ini. Pusatnya, ini kita salah tempat di H ini. Nah, pusatnya min 2,1 berarti X1, Y1 nya ini. Baik, kita lanjutkan lagi untuk nomor 2. Nomor 2 ini persamaan yang digunakan, kalian bisa gunakan persamaan yang ini ya. Jadi kalian bisa gunakan persamaan ini, tinggal cocokkan aja A, B, C sesuai dengan yang mana. Untuk D ini masing-masing harus dibongkar dulu. Jadi ini dibongkar, kemudian ini dibongkar dulu gitu. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, tentukan titik potong garis X tambah 2Y sama dengan 6 dengan lingkaran ini. Nah, ini untuk titik potong ini kalian tinggal substitusi aja, main substitusi aja. Berarti
dari X tambah 2Y sama dengan 6, berarti X-nya 6 min 2Y. Nah, 6 min 2Y ini tinggal substitusi ke X pada persamaan lingkaran ini. Setelah itu kalian tinggal faktorkan saja. Kemudian ini pun juga sama ya. Tentukan nilai K agar garis 3X tambah Y sama dengan K menyinggung. Kalau ini kita coba cara yang lain. Jadi Y-nya sama dengan min 3X ditambah K. Berarti K ini sebagai bilangan konstannya. Konstan. Kemudian negatif 3 ini sebagai M-nya. Nah, kalau nanti bisa gunakan persamaan garis ini Y min Y1 sama dengan M X min X1 plus minus R akar M kuadrat plus 1. Nah, untuk M-nya tinggal ganti min 3 ya. Tinggal ganti min 3. Kemudian untuk X1, Y1 itu sebagai pusat. Nah, cari aja pusat dan jari-jari lingkarannya dengan menggunakan persamaan yang ini ya. Jadi pusatnya min setengah A, min setengah B. Jari-jarinya akar ini ya. Min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat. Kalau sudah, kalian tinggal masukkan aja. Nanti akan ada dua nilai K gitu ya. Nanti kemungkinan akan ada 2 nilai K. Begitu. Oke, saya lanjutkan lagi untuk nomor 5. Nomor 5 ini persamaan garis singgung lingkaran di titik. Nah, kalau persamaan garis singgung di lingkaran di titik, prinsip yang digunakan adalah prinsip bagi adil. Tergantung persamaan lingkarannya seperti apa. Ya, kalau persamaan lingkarannya bentuk seperti ini. Nah, ini meliputi kalau pusatnya di 0,0. Cara bagi adilnya berarti nanti kita buat jadi perkalian seperti ini. X min A, Y min B, Y min B sama dengan R kuadrat. Kemudian salah satu X ya kita ganti X1, salah satu Y-nya Y1. Nah, X1 Y1 mana? X1 Y1 ini ya titik sungguhnya yang ini. Gitu. Ini untuk persamaan yang bentuknya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, bagaimana dengan persamaan lingkaran yang bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Nah, kalau sama dengan 0 ya. Kalau seperti ini caranya kurang lebih sama. Kalau pangkat 2 berarti kita bentuk seperti ini. Kalau ada AX berarti setengah A gitu ya. X tambah X. Karena X tambah X kan 2X kali setengah kan 1. Jadi adilnya seperti itu. Setengah B Y tambah Y kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, ini salah satu indeks X-nya kita ganti X1, Y-nya juga sama. Gitu. Tinggal nanti substitusikan aja. Nah, A B-nya yang mana? Ya ini kan A. Kemudian B-nya berarti min 2 ini. Ini B. Dan seterusnya ya. Silakan dicoba, enggak sulit. Itu tinggal masukkan aja. Nah, persamaan nomor 7. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat dan seterusnya dengan gradian negatif 3. Sebetulnya ini tinggal ngulangi aja yang ini ya. Tinggal masukkan aja menggunakan rumus ini. Oh, sebentar. Tinggal kalian cari pusat sama jari-jarinya menggunakan ini ya. Kayak gitu. Nah, untuk nomor 8 kurang lebih sama ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat dan seterusnya yang sejajar garis. Nah, kalau sejajar garis itu gimana? Kalau sejajar berarti nanti M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang
gradien garisnya ini kita cari dulu. Y sama dengan min 3X tambah 4. Berarti M1-nya sama dengan negatif 3. Kalau M1-nya sama dengan negatif 3, ya kita tahu sendiri kan sama toh. Di M1 sama dengan M2. M1-nya negatif 3. Jadi M2-nya juga negatif 3. Nah, kemudian kita tinggal cari pusat dan jari-jari. Kemudian tinggal gunakan rumus persamaan ini. Gitu. Saya kira tidak sulit, tinggal masukkan aja. Nah, ini pun juga sama ya, tegak lurus. Berarti ini M-nya kita cari, berarti M-nya 3X tambah 5, berarti M-nya 3. Berarti nanti tinggal M1 kali M2 sama dengan min 1. 3 kali min 2 sama dengan min 1. Nah, M2-nya dicari. Terus gunakan persamaan yang tadi ini lagi. Tapi cari pusat jari-jarinya dulu. Nah, untuk nomor 10, persamaan lingkaran yang pusatnya di sumbu Y. Kalau di sumbu Y berarti komponen X-nya 0. Berarti 0, B katakanlah. Melalui titik 12,7 dan 5,2. Ini mirip dengan nomor berapa tadi? Nomor 1F ya. Nomor 1F mirip. Cuma tinggal ganti angka aja. Jadi silakan tinjau 1F. Gitu. Kemudian nomor 11, lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X plus 2AY plus 5 sama dengan 0 melalui titik 6, negatif 1. Tentukan persamaan, tentukan pusat dan jari-jarinya. Ini tinggal substitusi aja ke sini untuk dapat nilai A. Berarti yang pertama cari nilai A dulu. Kemudian yang kedua, untuk pusatnya ya kalian tinggal gunakan rumus min setengah A, min setengah B. R-nya jadi akar min setengah A, min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat dikurangi C. Tinggal substitusi ke sini aja. Nomor 12 ini sama dengan nomor berapa tadi? Sebentar, saya cari. Oh, di atas kayaknya. Nah, sama seperti nomor 4 ya. Kalian tinggal cek aja, cek nomor 4. Kemudian yang 13 titik potong. Nah, titik potong ini kalian tinggal substitusi aja. Berarti Y-nya sama dengan 5 min 3X. Tinggal substitusi ke Y di sini sama Y di sini dan kemudian faktorkan. Kalau faktorkan nanti dapat X. Kalau X-nya ketemu tinggal cari Y. Nah, ini sama ya. Ini sama seperti sebelumnya. Berarti kalau sejajar, berarti kita cari M-nya 5X tambah 5 sama dengan 12Y. Berarti Y-nya sama dengan 5/12X tambah 5/12. Berarti M1-nya sama dengan 5/12. Berarti M1 sama dengan M2. Karena sejajar ya. Berarti M2-nya 5/12. Gitu. Jadi tinggal masuk rumus ini. Ada dua persamaan. Cari pusat dan jari-jarinya sama seperti yang ini ya. Gitu. Kemudian nomor 15, persamaan lingkaran yang melalui titik 1,2 dan melalui lingkaran pertama, lingkaran kedua memiliki pusat di titik. Nah, berarti kita harus cari persamaan lingkaran ketiga. Caranya gimana? Kita gunakan L1 ditambah L2 lambda L2. Nah, L1-nya ya bebas. Kita tulis saja yang pertama. Lambda kali L2-nya
Nah, kalau sudah sampai di sini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan nilai lambda. Tentukan lambda dulu. Pertama, substitusikan. Caranya dengan substitusikan titik 1,2 ke masing-masing persamaan lingkaran ini. Jadi kan nanti dapat nilai, misalkan nilai 6 tambah 12 lambda sama dengan 0. Berarti lambdanya min setengah. Misalkan ya. Tapi nanti coba cek aja dulu. Kalau nanti lambdanya pecahan, misalkan lambdanya 5 per 6, ya udah nanti kalikan aja dengan 6 gitu. Nah, dari situ nanti ketika lambdanya sudah ketemu, kalian tinggal substitusikan. Misalkan lambdanya min setengah gitu ya. Min setengah gini, kalian tinggal substitusikan, persamaan lingkarannya tetap ya. Gitu. Jadi lambdanya tinggal gantikan aja, berarti misalkan lambdanya min setengah, jadi kayak gini. Nah, ini tinggal kalikan 2 aja. Supaya ngilangin 2 di sini. Gitu. Tinggal dikurangi, nanti timbul persamaan lingkaran yang baru ya. Nah, dari persamaan lingkaran yang baru nanti kalian cari pusatnya. Kayak gitu. Ya itu silakan, selamat mencoba. Kemudian untuk nomor 16 koordinat titik kuasa, caranya adalah cari garis kuasa ya. Minimal 2. Cari garis kuasa. Nah, cara nyari garis kuasanya ya tinggal L1 kurangi L2 sama dengan 0, L2 kurangi L3 sama dengan 0, L3 kurangi L1 sama dengan 0. Ini urutannya bebas ya, cari salah 2 dari 3 ini. Seperti itu untuk tugas kali ini. Silakan dicoba ya. Terima kasih, selamat pagi.